Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Anybody knows what we are going to learn today? Apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Okay, I want to learn to you about coordinating independent clause and dependent clause. Apakah ada yang sudah mengetahui apa itu independent dan dependent clause? Okay, if nobody knows about it, I want to explain to you about coordinating independent clause and dependent clause. First, independent clause. Apa itu independent clause? Independent clause adalah kombinasi dari kata-kata yang di dalamnya terdapat subjek, kata kerja, sehingga kalimat tersebut memiliki makna yang utuh, memiliki arti yang mudah dipahami, atau dengan kata lain, kalimat yang bisa berdiri sendiri. Contohnya, Harnia is eating in the dining room. Artinya, Harnia sedang makan di ruang makan. Kenapa kalimat tersebut bisa disebut sebagai kalimat independent clause? Karena sudah jelas di sana Harnia sebagai subjek, eating sebagai kata kerja, in the dining room hanya sebagai pelengkap saja. Tanpa adanya kata in the dining room, kalimat tersebut juga sudah sangat jelas. Harnia is eating, Harnia sedang makan, sudah sangat jelas di sana, Harnia sedang makan. Contoh kedua yaitu Yulia and Ningsi went to the swimming pool. Artinya, Yulia dan Ningsi pergi ke kolam berenang. Kenapa kalimat tersebut bisa disebut sebagai kalimat independent clause? Karena kalimat tersebut memiliki makna yang utuh, yang mudah dipahami. Di dalam kalimat tersebut juga sudah terdapat subjek dan kata kerja. Subjek di kalimat tersebut yaitu Yulia and Ningsi. Kata kerjanya went yang artinya pergi. Jadi kalimat tersebut sudah sangat jelas adalah kalimat independent clause. Untuk lebih jelasnya lagi, bisa kita lihat penjelasan berikut ini atau video berikut ini.
dependent clause. Dependent clause adalah kombinasi atau gabungan dari kata-kata yang hanya memiliki satu subjek dan satu kata kerja saja, memiliki makna atau arti yang kurang lengkap sehingga dapat menimbulkan gagasan atau ide yang menggantung. Biasanya kalimat dependent clause disertai dengan subordinating conjunction. Subordinating conjunction antara lain that, because, if, whether, when, how, why, as, etc. Dan ada conjunction lainnya yaitu and, but, so, for, yet, or. Contohnya, when Gary studied for his biology quiz in the coffee shop. Artinya, ketika Gary belajar untuk mata pelajaran kuis biologi di kedai kopi. Kenapa kalimat tersebut bisa disebut sebagai kalimat dependent clause? Karena kalimat tersebut maknanya kurang lengkap, maknanya menggantung. Kenapa disebut menggantung? Karena di kalimat tersebut memiliki conjunction. Conjunctionnya yaitu when. Ketika when dihilangkan, maka kalimat tersebut akan menjadi kalimat independen. Sedangkan dependent di sini adalah kalimat yang menggantung. Jadi contoh tersebut sudah sangat jelas menjelaskan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat dependent clause. When-nya conjunction-nya, Gary subject, studied-nya. Contoh yang kedua yaitu whether he knows about it or not. Artinya, apakah dia mengetahui tentang ini atau tidak. Kenapa kalimat tersebut bisa disebut sebagai kalimat dependent clause? Karena kalimat tersebut terdapat subordinating conjunction, yaitu whether. Juga kalimat tersebut tidak lengkap, kalimat tersebut menggantung. When sebagai subordinating conjunction, he sebagai subjek, now sebagai kata kerja. Jadilah kalimat tersebut sebagai kalimat dependent clause, yaitu kalimat yang menggantung. I can say. If there is a mistake in my explain, I'm so sorry. And have a nice day everyone. Bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.